Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambungan melalui perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya dan tidak ada sajnya, atau berbeda dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Secara bahasa, hadis hasan dapat diartikan dengan kata al-hasan, yaitu musabahah dari kata al-husna yang berarti jamal. Ini memiliki arti yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan banyak sekali definisi-definisinya. Berbagai ulama hadis berpendapat berbeda sebab tingkatan hadis hasan berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Adapun dari beberapa ulama yang memberikan penjelasan mengenai hadis hasan ini, di antaranya ada siapa saja, yaitu ada At-Tirmidzi, Al-Khattabi, Mutaakhirin, dan juga Ibnu Hajar. Hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi yaitu yang sanadnya bebas dari perawi yang berbohong, kedua, bebas dari syudzuz, yang ketiga, yaitu hadis ini didukung oleh hadis lain yang berbeda jalurnya. Selanjutnya, ada hadis hasan menurut Al-Khattabi. Yang pertama yaitu diketahui keberadaan hadis tersebut dalam kitab tertentu. Yang kedua, perawinya dikenal secara masyhur. Yang ketiga, sanadnya bertemu dengan sanad lainnya. Dan yang selanjutnya, ketiga, ada hadis menurut mutaakhirin, yaitu hadis hasan merupakan hadis yang seluruh kejadian sanadnya dari awal sampai akhir saling bersambungan satu sama lain melalui perawinya yang masih belum sempurna tanpa adanya syudzuz dan ilyat. Yang terakhir ada definisi hadis hasan menurut Ibnu Hajar, yaitu definisi menurut Ibnu Hajar ini lebih sempurna dari sebelum-sebelumnya, bahwasanya hadis hasan yaitu sanadnya saling bersambungan satu sama lain. 2. Melalui perawinya yang sirqoh, yang salah satunya kurang sempurna kedabitannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jauh dari segala bentuk kejanggalan. Syarat-syarat hadis hasan. Pertama, bersambungnya sanad. Sanad adalah jalan yang menghubungkan hadis kepada matan hadis. Bersambungnya sanad adalah perawi benar-benar menerima hadis dari perawi sebelumnya dan sampai kepada perawi yang pertama. Hal ini dapat terjadi apabila rawi tersebut hidup semasa maupun sama tempat tinggalnya. Untuk mengetahui bersambung tidaknya sanad dapat diketahui dengan mempelajari sejarah rawi dan lafaz-lafaz periwayatan. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Menurut Ibnu Asy'am'ani, adil bagi seorang perawi harus memenuhi 4 syarat, yaitu bertakwa dan menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan mubah yang dapat mengurangi kadar keimanan, dan tidak mengikuti pendapat mazhab yang bertentangan dengan hukum syara. Cara yang dilakukan untuk mengetahui adil tidaknya seorang perawi hadis dapat diketahui dengan 3 cara. Yang pertama, rawi yang dikatakan adil tersebut terkenal di kalangan hadis, sehingga tidak diragukan lagi keadilannya. Kedua, penilaian dari kritikus hadis yang menyatakan kekurangan dan kelebihan seorang periwayat hadis. Ketiga, dengan jarh wa ta'dil, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang pendapat adanya aib atau kebaikan yang ada pada perawi. 3. Diriwayatkan oleh perawi yang dobit, namun kedobitannya di bawah perawi hadis sahih. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya. Dari segi kekuatan hafalan, dobit dibagi menjadi 2. Yang pertama, dobit sodri, dan yang kedua, dobit alkitab. Dobit sodri bermakna orang yang kuat hafalan
dan daya ingat yang kuat sehingga ia mampu menerima suatu hadis dan menyampaikan hadis dimanapun dan kapanpun. Sedangkan dobit Alkitab adalah cermat memelihara kitabnya, sehingga ia akan tahu apabila ada periwayatan hadis yang salah. Cara mengetahui kedobitan hadis ada 3. Yang pertama, kesaksian para ulama. Yang kedua, riwayat yang disampaikannya sama dengan riwayat lainnya atau tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Yang ketiga, seorang rawi tidak sering melakukan kekeliruan. Riwayat yang kurang dobit adalah riwayat yang kadang-kadang melakukan kekeliruan sehingga hadis tersebut disebut hadis hasan. Yang keempat, terjauh dari syadz. Syadz adalah menyendiri. Suatu hadis dikatakan syadz apabila hadis tersebut menyelisihi hadis lainnya. Yang kelima, terhindar dari ilat. Ilat artinya cacat. Maksud cacat di sini adalah sebab-sebab yang dapat merusak kualitas suatu hadis. Para ulama melakukan 3 hal ini untuk mengetahui apakah hadis tersebut terdapat ilatnya. Yang pertama, ulama melakukan perbandingan sanad dan matannya. Yang kedua, mencocokkan urutan sanad suatu hadis. Yang ketiga, pernyataan para ahli yang menyatakan di mana letak ilat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam-macam hadis hasan. Menurut para ulama, hadis hasan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi, hadis hasan yang berdasarkan persyaratan hasannya ada di dalamnya dan tidak memerlukan penguat atau faktor eksternal. Contoh dari hadis hasan li dzatihi dapat kita cermati dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diterima dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyaqqu ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Walaupun hadis ini masyhur kebenarannya dan percaya terjaga oleh sebagian perawi, tetapi perawi hadis ini yakni Muhammad bin Amr, dia tidak disifati sebagai dabit tam atau orang yang sempurna ingatannya karena buruk hafalannya, sehingga hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan li dzatihi. Seperti pernyataan Ibnu As-Shalah, perawi hadis hasan terkenal akan kebaikannya, tetapi kekuatan hafalan dan daya ingatnya belum mencapai derajat para perawi yang sahih. Bisa dipahami bahwa kedudukan hadis hasan di bawah hadis yang sahih, yang mana ada kesamaannya dari beberapa syarat hadis yang hasan dan yang sahih. Hanya saja ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh hadis hasan, yaitu mengenai kedabitan perawi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Batul Hakim akan membahas mengenai hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi bisa kita artikan sebagai hadis yang menduduki hasan bukan karena dirinya sendiri. Diulang ya. Jadi hadis hasan li ghairihi ini bisa kita artikan yaitu hadis yang menduduki kategori hasan bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena adanya faktor-faktor dari luar atau faktor-faktor eksternal yang menguatkan serta mendukung hadis ini, sehingga hadis ini tuh naik pangkat gitu, pindah dari asalnya hadis biasa gitu ya langsung ke hasan gitu. Jadi karena dia dukungan atau penguat gitu dari riwayat lain, sehingga di sini bisa menduduki hasan seperti itu.
Karena ya teman-teman, hadis hasan li ghairihi ini asalnya itu dhaif gitu. Jadi nggak pure hadis hasan, enggak. Jadi kalau hadis hasan li ghairihi ini beda sama hadis hasan li dzatihi yang udah dijelasin sama saudari Hilma. Kalau yang tadi dijelasin sama saudari Hilma kan li dzatih ya. Jadi emang itu mah pure hadis hasan yang udah syaratnya pas seperti syarat hadis hasan pada umumnya gitu. Udah pure, bener-bener asli gitu hadis hasan. Tetapi kalau misalnya hadis hasan li ghairihi mah ini apa, nggak pure hadis hasan karena asalnya itu dhaif gitu. Nah, karena adanya periwayat-periwayat lain yang menguatkan, terus juga ada orang-orang yang mendukung, terus juga sanadnya juga hasan gitu ya, maka hadis yang dhaif itu dinaikin gitu, ininya derajatnya gitu, atau kedudukannya dari dhaif ke hasan li ghairihi gitu. Makanya artinya kan hasan li ghairihi mah hadis yang menduduki hasan bukan karena dirinya sendiri gitu, tapi karena ada faktor eksternal, karena ada dukungan dari pihak lain gitu. Beda dengan li dzatihi mah emang karena pure dari hadisnya sendiri gitu, nggak karena faktor eksternal gitu. Dan juga teman-teman, sama halnya kayak hadis hasan li dzatihi. Nah, hadis hasan li dzatihi juga ketika ada riwayat lain yang menguatkan atau ada yang mendukung hadis hasan li dzatihi ini, bisa kedudukannya naik dari hasan li dzatihi menjadi sahih li ghairihi gitu teman-teman. Jadi ketika hadis hasan li dzatihi ini ada yang mendukung atau ada yang menguatkan periwayat lain, jadi naik kedudukannya, pangkatnya dari hasan li dzatihi menjadi sahih li ghairihi. Kan hadis sahih juga bakal kebagi dua ya. Hadis sahih itu kebagi dua, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Nah, itu bakal dibahas sama kelompok sebelah ya, teman-teman. Pasti kita bakal ketemu juga. Jadi hadis sahih ini selewat aja ya, hadis sahih li ghairihi sama li dzatihi. Li ghairihi itu asalnya dari hasan li dzatihi gitu. Ini sekelas info ya, teman-teman. Jadi bisa kedudukannya tuh naik gitu ketika ada periwayat lain yang menguatkan atau periwayat lain yang mendukung gitu, dengan syarat sanadnya yang baik gitu, yang sudah jelas sanadnya gitu. Ya, kita balik lagi ke hadis hasan li ghairihi. Aku mau ngasih contoh, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, udah aku tulis. Contohnya an Syu'bah an Asim bin Ubaidillah ila akhirih. Nanti lihat sini ya, aku baca artinya aja biar cepat. Yang artinya dari Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh menikah dengan mahar sepasang sendal. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau ridho atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sepatu? Terus dia menjawab iya. Maka beliau membolehkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ternyata teman-teman, seorang perawi tersebut, yaitu Asim bin Ubaidillah yang tadi, adalah seorang yang hafalannya atau ingatannya tuh jelek, buruk. Maka disebut hadisnya tuh dhaif gitu. Tetapi ada salah satu imam yang menghasankan, yang mendukung. Itu siapa? Itu Imam Tirmidzi. Maka naik nih derajatnya, tingkatnya, kedudukannya dari yang tadi yang dhaif jadi hasan li ghairihi karena ada yang mendukung serta menguatkan. Tadi Imam Tirmidzi. Dan alasan Imam Tirmidzi juga kayak menghasankan hadis ini yang tadi diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah. Kenapa? Karena ada sanad yang lain gitu, ada sanad yang bagus di bab-bab lain, yaitu seperti ada Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Siti Aisyah, dan Abu Hadrod gitu. Jadi Imam Tirmidzi kayak menghasankan karena adanya sanad lain gitu. Maka hadis yang tadi diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah naik dari dhaif jadi hasan li ghairihi gitu, karena dia menguatkan. Sama halnya seperti hadis sahih, hadis hasan juga, baik hadis hasan li dzatihi atau hadis hasan li ghairihi bisa dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum Islam
bisa dan diperbolehkan atau bisa juga diamalkan hadis-hadisnya gitu. Tapi ada beberapa pandangan mengenai hal ini. Jadi ada yang berpendapat membolehkan, ada yang berpendapat tidak gitu.